katakan di hadapannya. Mau kami berharap kepadamu Tuhan. Berharap padamu, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekalipun tak akan pernah. Terima kasih Tuhan. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kau Allah yang maha kuat. Sekalipun tak akan pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Berharap padamu, Juru Selamat yang hidup. Sekalipun tak akan pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri. Oh, percaya kepadamu. Kau Allah yang maha kuat. Sekalipun tak akan pernah Kau tinggalkan ku sendiri. Berharap padamu, Juru Selamat yang hidup. Sekalipun tak akan pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri. Sekalipun tak akan pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri. Sekalipun tak akan pernah Kau biarkan ku berjalan sendiri. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Melewati segala musim di dalam kehidupan kami ada Engkau Tuhan. Yang menuntun kami, yang membimbing kami, yang tidak pernah melepaskan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk segala perkara yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah melewati lembah yang kelam tanpa kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh melewati segala goncangan dan Engkau Tuhan tetap membimbing kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami juga ya Tuhan menjadi setia untuk tetap bersama-sama dengan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Buat segala sesuatu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau juga Tuhan. Yang berbicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Di rumah masing-masing. Supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh bertumbuh. Di dalam iman percaya kepadamu dan tidak tergoyahkan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan untuk hari ini mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan kita baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Satu waktu Musa katakan kepada Tuhan ketika ia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia katakan, jikalau engkau sendiri tidak menyuruh kami dan menyertai kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami butuhkan engkau Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melewati satu musim yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita melihat dunia sedang berubah. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh muka bumi. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi ke depan. Karena terlalu banyak prediksi yang bisa kita dengar, yang bisa kita baca, yang sudah kita lihat. Dan tidak ada keamanan dimanapun selain di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Tuhan berjanji untuk menyertai Musa sepanjang perjalanan bersama dengan seluruh umatnya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dan pada akhirnya satu ketika Musa dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu Yosua dipanggil untuk menggantikannya. Dan Yosua berhadapan dengan Sungai Yordan. Pada waktu dia berhadapan dengan Sungai Yordan, tinggal satu langkah lagi dia akan memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu ada satu firman, yaitu di dalam Yosua 3 ayat yang keempat bagian C. Kita baca hanya satu baris saja. Di situ dikatakan, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Dalam Yosua 3 ayat yang keempat bagian C. Sebab jalan itu belum pernah kamu lewati. Jalan itu belum pernah kamu tempuh. Kamu enggak tahu jalannya. Itu sebabnya Musa katakan kepada Tuhan, dia butuh bimbingan Tuhan. Dia memerlukan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan imannya bersama dengan Tuhan. Dan bersyukur Bapak Ibu bahwa kita punya Tuhan yang setia. Hari-hari ini jalan yang kita lalui itu pun belum pernah kita lihat, belum pernah kita lewati, belum pernah kita lalui. Belum pernah ada satu ketika di mana gereja ataupun tempat-tempat ibadah lainnya semuanya harus tutup. Semua orang tahu kita butuh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan izinkan kondisi seperti ini. Sampai hari ini Bapak Ibu, kami belum berani untuk membuka gerejanya. Ada beberapa teman yang sepakat, ya kita ibadah hanya dengan pengerja saja. Gereja-gereja teman-teman saya juga mengalami hal yang demikian. Dan mereka katakan, jangan dulu, kita lihat situasi dulu. Memang hari-hari ini situasi itu tidak menentu. Segala sesuatu itu gak bisa diduga. Kejadian itu terjadi tidak disangka-sangka. Jadi kita waspada terus. Saya terus berdoa, bersyafaat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Melihat kondisi gereja seperti hari ini sedih rasanya. Yang dilihat kursi-kursi yang kosong. Tapi saya tahu bahwa Bapak Ibu di rumah itu cari Tuhan. Ingat kita butuh Tuhan. Kita semakin butuh Tuhan hari-hari ini. Kita semakin memerlukan Tuhan. Jalan ini belum pernah kita lalui. Sebab itu kita butuh Dia.
Kita butuh tuntunannya. Kita butuh Dia untuk menyertai perjalanan hidup kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat goncangan yang sedang terjadi. Seringkali saya membayangkan ketika saya mendengar berita pada waktu Indonesia masuk COVID-19. Pada waktu itu saya ada di tempat jauh. Lalu ketika saya pulang ke Indonesia, saya mulai merenungkan di dalam pesawat dan saya berpikir antara hidup dan mati itu terlalu kecil jaraknya. Yang hari ini ada bisa esok sudah tidak ada. Dan hari-hari terus berjalan dan saya sering kali merenungkan. Saya mau mendapatkan keuntungan di dalam hidup ini. Dan cuma satu caranya adalah hidup bagi kita adalah Kristus. Sehingga mati adalah keuntungan. Jika kita harus hidup untuk bekerja dan menghasilkan buah. Buah-buah kerajaan. Sampai nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Dan itu harus dibiasakan dari saat ini untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Dia sudah berjanji menyertai kita. Dan Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tapi apakah kita tinggal di dalam Dia, menyertai Dia langkah demi langkah, mau memikul salib, mau menyangkali diri, mau mengikut Dia. Sampai kita bisa melihat segala sesuatu kita lewati. Kita sanggup lewati karena ada Dia yang menyertai kita. Ada satu lagu lama yang katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Coba kita naikkan dulu lagu ini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi katakan, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus selalu ada jalan. Karena Yesus katakan, aku adalah jalan. Dia adalah hidup, Dia adalah kebenaran. Di luar Yesus yang kita temukan adalah jalan buntu. Di luar Yesus yang kita temukan adalah kematian. Di luar Yesus yang kita temukan adalah kejahatan, ketidakbenaran, pelanggaran, segala sesuatu yang namanya dosa, kekotoran yang membawa kita kepada kebinasaan. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan tidak ada yang lain. Dan hanya bersama dengan Yesus kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Nah, sekarang ini adalah bagiannya kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mencintai kita, Dia tidak mau kehilangan kita, dan Dia mau selalu ada buat kita. Dia adalah Allah Alfa dan Omega yang menyertai kita dari awal sampai kepada akhir kehidupan kita. Dia setia. Sekarang bagaimana dengan kita? Waktunya kita ini menunjukkan bahwa kita setia kepada Dia, mengasihi Dia, menginginkan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini di Israel sana dan mungkin di kota-kota lain, saya tidak tahu di negara-negara lain, tetapi nanti jam 2 siang itu akan ada pawai. Pawai yang merayakan Hari Raya
Lucifer. Dan mereka memilih setiap tahun ini diadakan, dan saya baru tahu tahun ini. Setiap tahun diadakan setiap tanggal 21 bulan 6. Dan mereka katakan ini tanggal 666. 6 dikali 6 dikali 6 akhirnya jadi 216. Ya, kalau mereka punya 212, ya yang ini juga punya 216. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mulai mempertontonkan, dan hari ini bertepatan dengan adanya solar eclipse, gerhana matahari. Kita mau katakan Bapak Ibu, zaman ini adalah zaman yang jahat. Dan Yesus akan segera datang. Segera datang. Akhir daripada segalanya sedang terjadi pada hari-hari ini. Mau dibawa kemana kehidupan kita kalau kita tidak ada di dalam Dia. Kalau kita merasa bahwa kita sudah Kristen, kita berdoa, kalau mau makan berdoa, mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, kita berpikir kita selamat, hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah katakan di mimbar ini dulu, saya katakan jangan GR. Kita berpikir kita sudah diselamatkan dan kita mati masuk ke sorga. Enggak semudah itu. Kemarin ada satu teman yang katakan, saya biasa kirim renungan setiap hari di grup-grup. Dan salah satu grup itu katakan, di sini kan bukan agama Kristen saja katanya. Jangan ceramah dong katanya. Saya berpikir saya enggak merasa ditegur karena dia tidak memanggil nama saya. Jadi saya cuek aja, saya kirim aja terus setiap hari. Dan mereka katakan, kita di sini happy-happy aja. Karena memang motonya kita itu kalau muda apa foya-foya ya? Apa sih? Oh, muda itu kaya raya, ada yang tahu nih di sini. Terus tua itu foya-foya, terus mati masuk surga. Itu kata mereka. Saya kasihan. Setelah dia katakan, tolong ya di sini bukan Kristen aja. Di sini banyak yang agama lain. Moto hidup kita muda, kita kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Enak kalau begitu, kalau bisa ngatur. Tapi ternyata enggak seperti itu. Yesus memberikan kepada kita jaminan untuk masuk ke dalam sorga sana. Tapi enggak semudah itu Bapak Ibu. Jangan berpikir kita Kristen, kita mati masuk surga. Karena banyak yang akan pada satu waktu katakan, Tuhan kami melayani Engkau. Tuhan bilang, aku tidak kenal Engkau. Apakah hari-hari ini kita dikenal oleh Tuhan? Seandainya saya berjalan bersama dengan Yesi misalnya, saya pasti kenal dia. Amos katakan, berjalankah dua orang jika mereka tidak berjanji? Berjalankah dua orang jika mereka tidak berjanji? Enggak ada kesepakatan, tidak akan pernah jalan bersama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus menundukkan diri. Kita yang harus merendahkan hati kita, menyangkal diri kita, kehendak bebas kita, pikul salib kita, jalan ikuti Yesus. Jalannya enggak mudah. Kemenangan kita inginkan setiap waktu kita menang dalam menghadapi segala perkara. Tetapi kemenangan itu cuma bisa diraih ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menyangkal diri. Ketika kita katakan, iya Tuhan, saya ikut Tuhan walaupun sulit jalannya. Saya mengampuni, saya menaruh belas kasihan, saya memberi di dalam kekurangan. Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu yang kita kerjakan dan itulah kemenangan. Kita mungkin gak kepingin, kita gak mau. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mau tidak mau, kita harus mengikuti apa yang dikehendakinya. Coba buka di dalam Kolose 3
ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita mau lihat kedahsyatannya Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini memang jahat, tapi poin yang harus kita lihat adalah kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, percaya saja. Waktunya kita untuk bangkit di dalam iman kita dan tidak salah fokus. Fokusnya adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-1 firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu, lihat ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Yang Tuhan mau adalah matikan daging kita. Kehendak bebas kita. Lepaskan sampai kita bisa bilang hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berita ini bertahun-tahun kita beritakan lewat mimbar ini. Terus menerus kita berbicara. Lalu apakah sekarang kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan itu? Sampai kita terus menundukkan diri kita kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehendak bebas kita kepada Tuhan. Dan kita bisa katakan hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukan satu perkara yang mudah. Ini bukan satu perkara yang ringan. Harus melewati penderitaan dan kematian daging. Baru kita bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukan ketika kita mati nanti. Tapi ketika kita hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini, kita adalah orang-orang yang bangkit bersama dengan Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kadang-kadang kita menjadi bodoh karena fokus kita salah. Semalam fokus saya salah Bapak Ibu. Sudah cukup lama ada banyak gangguan di dalam rumah. Ya mulai dari ada ular yang masuk ke dalam rumah, lalu anjing saya tiba-tiba kolaps gitu ya, kejang-kejang, mulutnya sudah berbusa, kita berpikir dia mati. Tapi ternyata kita doa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, dia sembuh lagi. Itu tiba-tiba. Dan juga ada banyak hal yang saya lihat ini kuasa gelap. Dan itu terus menerus. Sampai saya bilang ini ada apa ya sebenarnya? Kelengahan kita di mana ya? Ada apa ya sampai hal ini bisa terjadi? Semalam saya berdoa, kita doa keluarga. Waktu doa keluarga tiba-tiba saya sedang pimpin doa, saya mencium. Ada wangi pohon pinus gitu. Seperti wangi karbol. Lalu pada waktu itu saya ngeh, ini bau apa ya? Lalu enggak lama itu berubah. Baunya jadi bau apa saya lupa ya. Pokoknya ada tiga bau got. Bau begitu. Dan satu lagi, itu berubah-ubah. Dan saya tahu ini kuasa kegelapan. Saya urapi rumah, saya bersihkan di dalam nama Yesus. Tapi saya terus berpikir, kenapa ya? Ada apa ya? Saya terus mencari ada apa ya? Kenapa ya? Kok begini terus ya? Berulang-ulang begini terus ya? Beberapa kali kita sudah urapi rumah dalam 1 bulan ini. Bukan karena kita takut, tapi karena kita tidak suka ada roh kegelapan yang masuk ke dalam rumah kita. Dan kita mengusirnya.
Tapi pikiran saya ini bukan ke Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Saya memikirkan kenapa ya, ada apa ya, terus saya berpikir, kok bisa ya, kok bisa ya. Iblis selalu ingin mengecoh kita supaya pikiran kita itu tidak kepada Kristus. Supaya pikiran kita itu kepada dia, kepada masalah, kepada hal-hal yang tidak baik yang ditimbulkan oleh dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dibangkitkan dengan Kristus, maka bagian kita adalah mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Itu adalah kemuliaan, semua adalah kebaikan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4, coba buka ayat yang ke-8. Apa yang ditulis di sana? Pikirkanlah, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika pikiran kita terkecoh sedikit saja, lalu kita fokus ke sana, maka kita kehilangan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, itu semuanya hilang. Karena pikiran kita menjadi dipenuhi oleh masalah. Dan itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Nah, balik lagi ke Kolose 3. Ayat yang pertama tadi, di situ dikatakan, karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Lalu dikatakan lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ini penuh dengan kotoran. Kemarin kita sudah berbicara tentang Raja Wali yang naik terbang tinggi. Tadinya dia seperti ayam, cuma mencari makanan di bawah yang kotor-kotor, dikorek-korek, dicari-cari dan merasa puas dengan apa yang didapat. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia adalah Raja Wali yang mampu naik terbang tinggi, dia diubahkan, pikirannya diubahkan, enggak lagi mau ngorek-ngorek di bawah. Dia bisa mendapat mangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas. Hari-hari ini terlalu banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyeleweng, ya hidupnya tidak menyeleweng, seakan-akan ada di dalam Tuhan, tetap anak Tuhan seperti tadi saya katakan, tetap berdoa, tetap Kristen. Tetapi banyak diisi kehidupannya mengkonsumsi hal-hal yang dunia tawarkan. Mereka menghabiskan waktu dengan segala sesuatu yang fana. Tidak lagi terpusat kepada apa yang di atas. Itu segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Seberapa banyak kita menginvestasikan waktu kita untuk bersama dengan Kristus dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak yang, terutama karena saya ibu-ibu, saya mulai berpikir, iya ya saya juga kalau udah ngulik resep gitu ya, itu rasanya pengen jadi aja, pengen cepet aja bisa. Dan itu diulang gitu. Dan saya berpikir ini sesuatu yang berharga, yang bisa saya lakukan. Betul, itu sesuatu yang baik, yang bisa dilakukan. Tetapi hidup kita bukan cuma untuk itu. Yang lebih lagi, banyak yang tergila-gila sama drakor. Dan ini yang saya sedihkan. Itu terus yang dikonsumsi. Pikiran ini buat apa? Tuhan kasih kita akal budi,
Tuhan kasih kita pilihan dan kita memilih apa yang kita suka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini bergeraklah bersama dengan Tuhan. Jangan izinkan permasalahan atau hal-hal yang fana, hal-hal yang remeh, hal-hal yang najis bahkan, itu menguasai hati dan pikiran kita. Arahkan pikiran kita kepada Dia, Yesus Kristus, yang mau berjalan bersama dengan kita. Melewati lembah yang kelam, Dia ada bersama dengan kita. Nah, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati, itu seharusnya kalau kita terima Yesus menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamat, kita ini bukan apa-apa lagi. Kita ini harusnya mati, mematikan semua emosi, keinginan, mimpi dan lain sebagainya. Dan biarkan Dia yang hidup di dalam kita. Kalau kamu mati di dalam Kristus, mematikan daging kamu untuk mengikuti Kristus, maka hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan inilah yang membuat kita berkemenangan. Menjadi satu tempat yang aman bersama dengan Kristus. Goncangan boleh ada, serangan boleh ada, tetapi kita aman di dalam Kristus. Karena kita disembunyikan bersama dengan Kristus. Kristus yang melawan, itu juga yang dikatakan, kamu diam saja. Keluaran 14 katakan, kamu diam saja, aku yang berperang ganti kamu. Bukan kita lagi, tetapi Dia yang berperang ganti kita. Kapan? Ketika hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Tersembunyi bersama dengan Kristus, itu menjadi satu tempat yang aman di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatkah pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Malam itu setelah mereka siangnya itu menyembelih anak domba, lalu membubuhkan tanda darah di ambang pintu. Tuhan tidak melihat siapa yang ada di dalam rumah, tapi Tuhan melihat tanda darah. Itu namanya tersembunyi di dalam Kristus. Dia nggak lihat lagi siapa kita, dia cuma lihat Yesus di dalam kita. Dan ini berarti gaya hidup yang seperti Kristus itulah yang harus kita lakukan. Kalau kamu katakan kamu ada di dalam Dia, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus. Dan ini yang berbicara tentang kita tersembunyi, kita aman, kita terpelihara di dalam Kristus. Bersama dengan Kristus, ada Dia yang menyertai kita langkah demi langkah. Bukan kita lagi. Dia menjadi perisai yang mematahkan segala serangan daripada si iblis. Kita aman di dalam Dia. Dia menjadi gunung batu. Dia menjadi kota perlindungan buat kita. Siapa atau apa yang bisa mengganggu gugat kehidupan kita? Jika kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan semuanya dimulai dari mematikan daging. Gak ada yang lain. Menundukkan diri dan menyerahkan. Bukan kehendakku Bapa, kehendakmu yang jadi. Di situ tempat yang teraman. Lalu kita lanjutkan ayat yang keempat. Dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ada 3 hal bersama dengan Kristus. Yang tadi di ayat yang pertama kita lihat, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus.
Pikiran kita adalah pikiran sorgawi. Lalu hal yang kedua dikatakan tadi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah. Kita lihat, hal yang ketiga dikatakan, ayat yang keempat, dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita akan berjalan bersama dengan Dia, melewati segala musim kehidupan kita, tidak kehilangan langkah, tapi kita akan terus berpegang dan terus mengikuti Dia dari dekat, dan terus menyerahkan diri, dan terus menyatakan bahwa kita tidak mampu berjalan tanpa Dia. Hanya bersama dengan Dia saja kita mau berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan merasa aman karena mungkin Bapak Ibu tidak kekurangan di rumah masing-masing. Setiap hari ada makanan, gak perlu ada bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya. Semuanya rasanya nyaman. Ya sudah, anteng aja di rumah. Dan merasa semua beres. Apa yang kita kerjakan di masa-masa sulit ini? Apa yang kita persiapkan untuk memasuki masa di depan yang kita belum tahu seperti apa gambarannya? Kalau membaca apa yang disebutkan oleh WHO di mana Indonesia ini belum sampai puncaknya dan masih ada puncak yang kedua, lalu ada fase gelombang lainnya lagi. Seperti apa pikiran kita? Ya sudahlah, pokoknya kita aman, kita buat gua, katanya di situ kan. Kita buat gua saja di dalam rumah, kita aman di dalamnya. Keamanan yang tidak kekal. Cari yang kekal, keamanan kita di dalam Dia, bersama dengan Dia. Matikan daging kita, pikirkan yang di atas. Biar kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan pada akhirnya. Ini tujuan hidup kita. Sampai pada waktunya Dia bisa katakan, sabaslah hambaku yang setia. Dan saya katakan, ini tidak lama lagi. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu sudah sangat singkat. Persiapkan waktu kita. Jangan abaikan dan dengan rakus menghabiskan seluruh waktu dan emosi kita hanya untuk hal yang sia-sia. Cari Tuhan lebih lagi. Dekati Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Terus menundukkan diri. Sampai kita bisa melihat bahwa Tuhan kita hidup. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Tinggal kita, apakah kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Ataukah kita mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semua terserah kita. Pilih Dia. Hanya Dia yang paling berharga di dalam seluruh umur hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan, bila Engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Oh Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan, Bapa. Engkau ada bersamaku Tuhan. Oh Yesus, mari. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita mau katakan bahwa Engkau ada bersama denganku Bapa di sepanjang musim kehidupan ini. Engkau tidak pernah berubah ketika segala sesuatunya berubah. Ketika langit dan bumi ini lenyap,
Engkau senantiasa ada dan hadir. Biarlah hari ini Bapa, aku mau katakan hidupku bukannya aku lagi tetapi Engkau. Aku mau mati daging supaya Engkau hidup di dalamku dan kemuliaan-Mu memancar lewat diriku. Oh Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, Oh Jesus. bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang Oh Yesus. Sikaya Masyena. memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku Allah yang setia, di setiap musim. yang senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Bersyukurlah untuk kehadirannya di dalam kehidupan kita. Ada kekuatan di dalam Dia. Ketika kita bersama dengan Dia, jangan bodoh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapkan hati kita bahwa kita berjalan bersama dengan Dia dan disitulah kita akan merasa aman. Oh Yesus, hanya bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, Sikaya Masye. Haleluya. Ya Tuhan, ya Yesus, perkenanan Tuhan hadir. Oh Yesus, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Biarlah kiranya kamu mengerti bahwa tidak ada yang lain yang lebih berharga di dalam perjalanan hidupmu di muka bumi yang singkat ini. Hanya Dia satu-satunya, Allah Juru Selamat yang sudah mati bagimu, yang membebaskanmu dari api neraka dan memindahkan kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib.
Hari-hari ini adalah waktunya kamu berjalan bersama dengan Dia. Bukan dengan keinginan dagingmu, bukan dengan apa yang kau mau, bukan dengan segala sesuatu yang remeh yang akan binasa. Pikirkan perkara yang di atas, matikan dagingmu. Kamu akan melihat bahwa ternyata Tuhan sedang membawa kamu kepada kemuliaannya yang besar. Melewati badai, melewati masalah yang besar, melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Ketika kamu harus berjalan melewati air, kamu tidak akan dihanyutkan. Ketika kamu harus melewati api, kamu tidak akan dihanguskan. Ketika kamu berjalan bersama dengan Tuhan, jangan biarkan kamu terhilang. Jangan biarkan diri kamu terhilang dengan segala kebodohan yang kamu isi di dalam setiap hari kehidupanmu. Biarlah kamu investasikan dirimu kepada hal-hal yang kekal, kepada hal-hal yang dari atas dan bukan yang dari bumi. Dunia sedang ingin menarik kamu, si iblis ingin mengecoh kamu. Jadilah kuat, jadilah gagah perkasa. Biarlah kiranya Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupanmu. Biarlah kiranya kamu menginvestasikan dirimu bagi kerajaan sorga. Sebentar lagi, Dia yang akan datang sudah akan ada. Dan kita akan bersama dengan Dia di awan-awan atau kita tertinggal. Jangan biarkan diri kita tertinggal. Semuanya dimulai dari sekarang. Kalau kita mau bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Kristus, maka mulailah dari sekarang. Mulailah membiasakan diri untuk bersama-sama dengan Dia. Sampai nanti kita masuk ke dalam sorganya dan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Mulai dari saat ini, mari lepaskan semua yang tidak berarti. Biarlah kiranya Tuhan menjadi segala-galanya di dalam kehidupanmu. Biarlah kiranya Tuhan menjadi yang utama bagi hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia ada bagimu. Biarlah kiranya kehidupanmu itu tinggal di dalam Dia. Melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga engkau tetap tinggal selama-lamanya bersama dengan Dia. Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Biarlah kiranya ini yang menjadi bagian kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah cukup bagimu. Terpujilah Aba Bapa, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya. Semoga pada hari ini ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan pada hari ini lewat Jitsi atau Instagram atau Facebook. Dan biarlah kiranya Bapak Ibu semakin giat di dalam mencari Tuhan. Saya berharap kita semua pada satu waktu nanti diangkat bersama-sama dengan Dia di awan-awan. Oh Yesus.
Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala sesuatu yang terbaik sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Biarlah kiranya kasih karunia Allah kuat di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak pernah lepas daripadanya, tinggal di dalam Dia, pikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas. Kemuliaan Tuhan sedang turun atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, amin, amin. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.